Camtalkers, aduh balik lagi nih. Sorry telat nih ya. Maklum deh, ini kalau punya istri, si Astrid nih, kalau makeup tuh kayaknya lama banget. Harus kita ngerti memang ya, kalau misalkan perempuan itu, kalau mau kemana, mau ngapain tuh, banyak sekali persiapannya. Ada milih baju lah, padahal bajunya udah banyak. Terus udah gitu makeup. Nanti warna lipstiknya harus sesuai dengan baju lah, bulu matanya harus sesuai dengan bulu kaki lah. Aduh, pusing lah pokoknya. Nah, episode kali ini berhubung sama curhatan gue tadi nih, kita ngomongin soal beauty. Biasanya bintang tamunya tuh laki-laki gitu ya, kucel ya karena seringan panasan. Kali ini tamunya profesional fotografer, cantik, ngomongin soal beauty ya harus cantik ya. Mari kita panggilkan bintang tamu kita episode kali ini. Mbak Nurul. Halo. Apa kabar Mbak? Baik. Silahkan dulu Pak. Aduh, selamat datang nih di Camtalk. Terima kasih. Seru banget ya Ses. Antusias sekali hari ini, syuting hari ini nih. Ada yang wangi, ada yang cantik ya. Biasanya bau matahari. Selamat datang nih sekali lagi di Camtalk. Camtalk ini acara soal fotografi, membahas berbagai genre dengan para ahli seperti Mbak gini. Gitu, Mbak ini kan bidangnya beauty fotografi kan, maksudnya mungkin ada yang bisa diceritain, bukan hanya beauty aja atau apa, nanti kita bahas. Sebelumnya, Camtalkers di rumah nih pengen nanya, kira-kira udah berapa lama sih jadi fotografer? Berapa lama ya? Ini pertanyaan jebakan, karena kalau ngejawab jadi tahu umur aku. Umur ya? Kurang lebih sih udah lebih dari 10 tahun ya. Wah, ternyata pengalamannya ini pasti sudah banyak sekali nih. Makanya sebelum Mbak Nurul bercerita lebih banyak, kita lihat video yang satu ini. Kecantikan sangat identik seorang wanita. Karena seorang wanita membutuhkan persiapan yang matang untuk mempercantik diri, guna menghasilkan hasil foto yang bagus. Kecantikan juga adalah genre fotografi indah yang mencakup citra komersial dan editorial, serta potret kecantikan sederhana, sehingga hampir semua fotografi profesional atau yang menghargai kecantikan wanita dapat menemukan sesuatu di dalamnya untuk mereka. Beauty fotografi adalah foto yang menampilkan atau menonjolkan kecantikan. Biasanya foto ini berupa close up atau tampak dekat, mulai dari ujung kepala hingga leher. Pada beauty, tata rias dan tata rambut yang diaplikasikan pada model menjadi fokus utama. Mbak, kalau ngeliat dari video itu banyak sekali ya jam terbang dan asam garamnya kehidupan. Sana toku banget ya, enggak? Jadi pengalaman itu berarti udah 10 tahun tuh Mbak? Lebih dari 10 tahun. Oh, lebih dari 10 tahun. Nah, itu langsung mulainya ke beauty fotografi atau apa dulu Mbak? Dulu tuh aku waktu zaman SMA. Tahun berapa tuh Mbak? mancing. Iya. Gak mau menjawab tapi aku kasih clue. Okay. Di zaman itu tuh cewek suka tuker-tukeran foto yang buat dikasihin di dompet itu loh. Oh, tidak mengalami masa itu ya? Belum lahir kayaknya. Jadi cewek tuh suka tuker-tukeran foto gitu, yang ukuran dompet. Oke. Nah, waktu itu tuh aku ngerasa kok aku tiap foto jelek terus gitu ya. Kenapa sih susah banget motret aku gitu. Sedangkan temen aku keren-keren semua. Nah, dari situlah apa sih yang membuat orang itu susah difoto? Aku kan emang nggak fotogenik pada dasarnya. Nah, udah gitu ya udah aku belajar. Ini mirip sama saya asli. Jadi kalau ngeliat langsung tuh, gila dia lebih ganteng daripada aslinya. Mirip kita Mbak. Iya, mendingan gitu kan. Iya. Udah fotogenik lebih bagusan kalau ketemu aslinya. tuh, iya. Nah, terus aku mulai belajar motret, korbannya teman-teman aku. Nah, di situ aku belajar ngelihat sisi indahnya. Aku lebih seneng indah dibanding cantik. Oke, iya. Karena menurutku ciptaan Tuhan itu semuanya indah. Iya. Tinggal kita nyari aja sisi indahnya di mana. Iya. Nah, dari situ keterus cuman berhenti pas masa kuliah. Oh, kenapa tuh Mbak? Nggak boleh, jadi waktu itu kan ya profesi fotografer kan belum terlalu menjanjikan, ya memberikan. pada masa. Nah, pas di akhir kuliah itu kok rasanya nggak mungkin ya bakal jadi belakang meja. Kayaknya mau nerusin jadi fotografer lagi. Itu masih film ya? Masih analog. Nah, begitu lulus sudah mulai digital atau masih SLR?
Peralihan, jadi mulai datang tuh DSLR ya. Pada saat mulai foto, itu pasti kan masih berangkat dari hobi tuh. Misalnya baru selesai kuliah, ngumpulin portfolio nih. Nah itu caranya menjadikan hasil karya portfolio dan dijual tuh gimana? Aku sama beberapa temen aku yang suka sharing ilmu foto, itu bikin studi di Bandung. Oh, langsung bikin dulu gitu ya? Iya, bikin dulu. Ya, lumayan lah. Ya. Sempet beken di Bandung dulu. Oh gitu ya. Terus aku pengen banget tuh, kalau lihat di majalah tuh foto kan keren-keren banget. Ya. Wow, pengen banget kayak Bisa, gini. ya. Akhirnya ya udah, aku memperdalam ilmu lagi, sering ikut workshop sama seminar. Nah dari situ baru aku berani ngelamar ke itu salah satu media cetak di Jakarta. Oh di Jakarta, apa namanya Mbak? MR Media, Oh, Cosmo Media. Group. Oh, Cosmo Group. Oh, langsung ke situ ya. Berarti waktu itu meniti karirnya awal di Bandung dulu. Oh, di situ banyak banget karena motret orang yang biasa kan. Iya, iya. Tapi Kalau model gimana? kan udah terbiasa mereka. Ya model mah ya mau celangap juga tetap Celangap ya, kalau nggak itu Sundanya keluar. Celangap Itu ya. tuh gampang, tapi motret orang biasa itu kan dianya kadang nggak pede, Iya. kadang nggak nyaman sama fotografernya. Dan di situ justru gimana caranya fotografer bikin dia nyaman pasti foto sama kita. Itu berarti apa namanya, fotonya lebih banyak ke fashion berarti ya? Fashion sama beauty. Sama beauty ya? Profil. Enaknya itu menurut aku ya, Ya. dalam suatu karya fotografi itu banyak orang yang terlibat, dari fashion stylist Ya. atau makeup artist. Nah, gimana caranya belajar bareng untuk menghasilkan karya yang disukai oleh semua pihak. Kadang-kadang kan fotografer ada yang idealis ya. Pokoknya maunya gini. Nggak bisa, jadi kita memang harus benar-benar satu sama lain saling mengkomunikasikan ide itu bagaimana dieksekusi dengan baik. Gitu. Nah, seru banget nih, kita baru ngobrolin sedikit perjalanan karir Mbak Nurul di beauty fotografi. Dia mulai masuk ke media, terus gimana selanjutnya kita akan nantikan setelah yang satu ini. Maafkan kepada para penjual karya. Jadi kalau misalnya aku kebutuhannya segitu dan uangnya memang belum ada, ya udah aku pakai itu aja terus. Maksimalkan aja yang ada ya. Jadi karena Halo Camp Talkers, balik lagi bareng gua Arlan di acara Camp Talks bareng Mbak Nurul, fotografer beauty fotografi. Nah, Mbak Nurul tuh katanya sempat mendalami fotografi di suatu media, jadi dia bekerja di sana selama 1 tahun Mbak ya. Nah, jadi banyak ketemu orang, banyak ilmu lagi yang didapat ya. Nah, begitu memutuskan untuk gue mau jadi commercial photographer gitu ya, jadi foto segala macam, dan harus meninggalkan itu, gimana tuh keputusannya meninggalkan kantor sebelumnya? Nah aku ngeliat karena mungkin pada dasarnya ada jiwa di aku tuh tahu kalau fotografer ikan tuh pasti banyak teknisnya dan itu yang aku minim. Nah di situ aku pengen belajar juga gimana caranya mendalami teknis. Itu pasti larinya ke iklan, karena bikin iklan tuh ribet. Kita ngelihat satu simple gitu ya di billboard atau iklan di majalah, kayaknya simpel banget ya. Padahal itu prosesnya panjang banget. Nah, jadi dari situ what next? Tahu-tahu ketemu temen yang kerja di The Loop. The Loop itu dulu punyanya Sam Nugroho. Nah, Sam Nugroho itu idola aku banget. Oh gitu. Karena karyanya keren banget. Itu gini. Jadi pas temenku yang mau ngelamar, aku cuman nganterin. Terus aku celingak-celinguk, ini apaan sih? Ya kan orang Bandung. Di Jakarta belum banyak kenalan. Terus udah gitu celingak-celinguk, ini apa? Ini fotografer tempat untuk iklan, agensinya fotografer untuk iklan. Oh gitu. Terus datanglah orang delupnya. Kita ada namanya produsernya Prana. Terus nanya, Mas, kalau mau kerja di sini gimana? Sorry ya, gitu. Ih, sombong banget. Kita itu dia bilang kita yang milih, orang nggak bisa ngelamar. Terus aku, aduh, udah jiper, tapi kemauanku keras. Oh ya udah deh, nanti aku tetap kirim ya, terserah mau atau enggak. Tahu-tahu berapa sebulan, nggak nyampe seminggu, si Mas Samnya nelfon aku. Ini Nurul, iya ini Sam Nugroho. Nggak jadi asosiat. Wah itu rasanya ya. Hari terbahagia seumur hidupku gitu. Prana itu tunjuk-tunjuk itu. Akhirnya aneh tuh. Waktu itu pas aku mikir itu.
Oh gitu. Terus akhirnya itu apa namanya berjalan berapa lama tuh? Sampai sekarang? 4 tahun aja. 4 tahun. Lama juga. Karena itu banyak banget ilmu yang aku dapat banget tuh di Deloitte tuh banyak banget dari cara bekerja, dari networking, dari harus tahan banting segala macam itu benar-benar membentuk aku untuk jadi aku yang sekarang. Nah setelah dari situ gimana lagi tuh? What next? What next? Aduh kayaknya seru nih bikin sendiri. Oh gitu. Ternyata pusing banget. Asli, aku dulu ya gini untuk peralatannya untuk ke bidang komersil iklan itu speknya berbeda dengan dengan studio biasa atau dengan foto majalah. Spek tinggi lah sesuai kebutuhan. Itu aku bingung modalnya dari mana. Akhirnya aku gadain mobil. Oh iya? Iya, aku gadain aja mobil. Cuman sampai deg-degan ya, karena waktu itu aku kan masih baru. Itu digadaikan itu tujuannya buat beli apa aja sih Mbak? Penasaran? Buat beli satu kamera doang. Satu kamera aja? Iya, itu seharga mobil. Oh gitu, kamera apa tuh? Itu sampai sekarang masih dipakai? Udah dijual lagi. Udah dijual lagi, tapi kan upgrade dong. Itu apa tuh? Kalau nggak salah Hasselblad. Hasselblad, oh itu medium format bukan? Medium format. Oke. Lift. Oh lift. Yang megapikselnya itu bukan film? Dia jadi ada body kamera Hasselblad pakai lift gitu. Digital back, jadi kepisah sistemnya emang. Tapi jadinya tetap digital? Digital. Nah, itu berapa megapiksel? Waktu dulu sih masih kecil, 20 berapaan gitu. Karena kan terus ada progress improvement terus pikselnya. Nah pada masa itu sih kalau nggak salah sekitar 20-an. Ya dulu zaman segitu udah cukup. Udah cukup. Cukup sekali, apalagi karena kan kebutuhannya karena untuk dicetak besar gitu ya, makanya butuh untuk itu gitu. Kemudian itu bisa kepake berapa lama tuh? Lumayan, bertahun-tahun. Dan berapa project gitu ya? Lumayan. Iya lumayan, makanya terus ganti lagi. Itu sekitar berapa tahun gitu aku pakai. Coba deh tanya ke aku kamera apa yang paling bagus. Menurut kamera apa yang paling bagus? Yang sesuai budget. Oh gitu. Jadi kalau budgetnya ada 100 juta ya itu. Ya udah kalau misalnya, karena kadang kan tergantung kebutuhan nih. Ya orang butuhnya cuma segitu. Kalau aku nih betul. Maafkan kepada para penjual kamera. Jadi kalau misalnya aku kebutuhannya segitu dan uangnya memang belum ada, ya udah aku pakai itu aja. Maksimalkan aja yang ada ya. Jadi kadang-kadang tuh teman-teman camper tuh suka mudah sekali teracuni atau tergoda. Begitu ada rilis terbaru speknya ini, padahal kita nggak butuh-butuh amat spek itu loh gitu. Iya aku juga, ini jujur nih, yang aku tahu itu cuman basicnya aja kayak untuk ngukur misalnya light meter, diafragma yang gitu-gitu doang. Selebihnya sih jarang banget aku pakai gitu. Betul. Apa sih yang istimewa dari kamera itu gitu? Dari segi harga, dari segi bentuknya kan kayaknya lumayan sophisticated gitu. Sebenarnya sih sama aja mau kamera jenis A, jenis B. Itu nanti juga kita bisa ngatur kayak kameranya. Mau seperti apa juga itu softwarenya udah cukup membantu. Tinggal ya itu kembali lagi disesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Jadi waktu itu aku pakai PS1 ya emang pengen nyoba sistem yang baru. Cuman sekarang stuck sampai sekarang, maksudnya terus aja kayak itu karena sampai sekarang juga itu sudah menjawab kebutuhan aku. Betul. Jadi tidak perlu upgrade lagi pula. Kadang suka gini juga ya, misalnya Mbak sebelumnya pakai apa, terus kalau misalkan kita downgrade kayaknya kok downgrade sih gitu kan. Makanya kenapa Mbak pakai PS1 mungkin salah satunya itu juga gitu. Tapi udah pernah nyobain kamera lain? Soalnya kalau untuk jenis kamera medium format yang untuk iklan billboard itu emang nggak banyak sih pilihannya. Iya. Gitu. Itu bisa, kalau nggak salah tuh bisa di atas 10 megapiksel katanya. Iya, yang aku ini masih 40 sampai sekarang. Dan itu udah cukup sih buat billboard sebenarnya. Cuman sekarang mirrorless aja udah sampai 40-an kan. Iya, cuman beda ininya frame-nya untuk itu full frame-nya. Jenis sensornya juga beda. Memang tetap yaitu kalau untuk iklan dia lebih besar dan lebih padat gitu. Dan untuk si DI editornya juga lebih gampang karena lebih detail ya. Cuman emang jadi lebih tajam banget. Iya, jadi itu juga hati-hati tuh kadang-kadang kalau terlalu tajam kadang-kadang jadi kelihatan
ya. Iya, kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu orang suka bilang, ih kameranya jahat gitu. Iya. Karena misalnya kita foto nih beauty gitu, begitu di zoom ke mata ya perutannya Iya, kelihatan gitu. banget gitu. Saya kalau di foto pakai itu jadi kelihatan umur saya 25, jadi ketahuan. Kalau umur saya 37. Wah, seru banget nih. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail soal kamera juga, soal lensa apa yang dipakai, terus teknik, lighting dan lain-lain, editing juga. Tapi sebelum itu kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Setiap ciptaan Tuhan tuh indah. Oke. Nah, kita gimana caranya belajar? Halo Kentokers, balik lagi sama gua Arlan, fotografer paling ganteng yang pernah ada walaupun fotonya biasa aja. Oke, Mbak, ini saya mau nanya nih. Tadi kan udah ngebahas soal kamera, soal apa baru sedikit nih. Gimana kita menerima pertanyaan dari para Kentokers di rumah? Oke. Kita sebut ini adalah Kentokmail. Ding 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 ding. Ya, betul. Oke, nih pertanyaan. Untuk episode ini ada dari @reva_imut. Wah, pasti udah tua nih. Namanya Imut. Boleh saya tahu kamera apa yang biasa dipakai? Nah, tadi udah dijelasin, mungkin boleh dijelasin sedikit. Kamera apa yang lu biasa pakai? Kameraku ada 3. Ada 3, oke. Yang medium format itu, Ya, si Phase One tadi. Sony sama Fuji. Sony-nya yang mana, Pak? Sony Alpha R2 ya. Oh, Alpha 7R Mark II berarti ya. Iya, tuh kan lebih up. Iya, saya Aku kalau pakai kameranya pakai aja gitu. Iya, gak perhatiin mereknya ya. Saya sering perhatiin merek sama harganya. Jadi nggak beli. Terus yang ketiga tadi Fuji apa? Fuji XT. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu ya yang dipakai itu ada 3 itu. Ada 3 merek itu. Nah, untuk yang Phase One tadi kan udah jelas ya kebutuhan untuk apa. Nah, kalau untuk Sony ini lebih ke apa sih, Mbak? Sony itu lebih ke editorial kayak majalah gitu Oke, kan, itu cukup nggak ya. cukup. Iya. Jadi nggak lebih mobile juga, Iya. jadi lebih enak. Tapi yang itu juga megapiksel udah di atas 30-an sih. Udah kalau nggak salah. 40-an. Iya. Nah, terus yang Fuji itu Fuji itu aku suka karena dia klasik bentuknya. Bentuknya. Udah gitu warnanya itu natural banget. iya benar, begitu udah selesai foto udah kayaknya udah bagus ya, masih dilupain. Aku penganut aliran kalau warna ya estetis saja, Bu, jangan dikontras-kontrasin. Jadi Fuji itu memang natural banget, makanya itu lebih ke kamera personal aku kalau lagi jalan-jalan, kalau lagi Kayak di luar apa. pekerjaan tuh bisa pakai itu juga. Oke, kalau jalan sama keluarga apalagi itu pakai itu juga seru ya. Iya. Iya. Oke, yang kedua nih ada Bonnie_Kuat. Lensa, namanya tuh gak ada yang lain. Lensa, Namanya kuat. iya. Lensa apa yang digunakan dan fungsi dari lensa tersebut? Nah, Lensa. Oke. Kebanyakan lensa aku makro. makro. Karena beauty kan. Iya. Kebanyakan lensa aku makro, tapi kalau untuk yang jalan-jalan, aku pakai lensa yang 35, 55, 23. Oke. 35, 23. Jadi dari wide, medium sampai. Aku nggak suka lensa zoom, Oke. karena pasti kalau lensa zoom tuh ada yang dikorbankan. Apa tuh contohnya? Depth of field-nya, Ya, terus pasti. cara warna juga beda banget. Lensa fix itu lebih apa ya? Warnanya tuh pokoknya ya secara harga juga memang Lebih mahal memang ya. lebih mahal. Tapi ada juga sih lensa zoom yang mahal Iya. dan bagus juga. Tapi tetap aja aku lebih prefer lensa fix. Iya. Karena lensa zoom itu katanya mahal karena ada elektronik yang khusus gitu. Kalau lensa fix kan dia udah fokus ke optiknya. Bagus makanya lebih Dan suka itu. zoom itu biasanya rata-rata f-nya paling kecil tuh 28 ya. Iya, 28. Gitu. Oke. Kemudian ada dari wi_cantik. Oke, pede banget ya. Saya mau tanya, saya seorang pemula, apa yang saya perlu siapkan untuk melakukan portrait nih mungkin maksudnya. Jadi untuk motret gitu ya, motret anggaplah motret orang gitu, beauty-nya atau portraitnya gitu. Cara memulainya gimana? Cara memulai belajar basic dulu yang standar aja, karena itu yang sampai aku pegang sampai sekarang. Itu kepake ya? Iya, kalau ini orang awam kan ada light method tuh di dalam cuk gitu kan. Iya. Pokoknya di tengah aja. Gimana Iya, caranya di sesimpel tengah? itu ya. Nah,
diafragma, masa terspeednya. Ya. Itu aja dulu. Jadi dari situ emang sih udah ada auto nih ya. Auto, Cuman ya. aku gimana pun lebih suka manual karena aku belajar untuk mengukurnya itu lebih enak. Dari dulu sih nggak Ya. pernah suka auto apapun nggak mau. Ya, Pokoknya manual gitu. Kadang auto suka salah sih, ya. Kadang kita udah set auto kok masih keterangan, karena dia ternyata ngejarnya yang ini bukan yang itu maksudnya. Apalagi kalau udah ada backlight, udah manual Iya. pokoknya paling enak gitu. Betul. Nah itu jadi belajar dulu basicnya, exposure, shutter speed, terus aperture gitu itu basicnya. Jadi memang ada yang bilang belajar tuh nggak usah ribet-ribet, jangan sosok manual kan udah ada mode auto gitu. Cuman memang benar, cuman maksudnya kalau misalnya ada trouble atau apa kita ngerti basicnya gitu. Nanti kalau kita terbiasa auto, begitu ada suatu kejadian yang membutuhkan teknik gitu, Ya. itu pasti bingung. Benar. Kalau ke manual, tapi kalau dari manual begitu kita ke auto mah gampang Iya betul. gitu. Ada Boleh aku tambahin nggak? gimana ya? Oke, nih satu di luar teknis ada satu hal yang paling penting, Apa tuh? rasa. Rasa. Gue beda. Ya? Ini bukan bumbu masak, tapi Bukan, ya. beneran pakai rasa. Ya. Kalau motor tuh pakai feeling. Di Indonesia kan pakai rasa. Oke. Jadi gimana caranya apa yang mau kita ditangkap di foto itu? Iya. Pasti kan kadang kalau misalnya kayak beauty nih, kita melihat suatu keindahan di situ. Iya. Sebenarnya yang main apa sih? Oke. Rasa kan? Iya. Setiap ciptaan Tuhan tuh indah. Oke. Nah, kita gimana cara belajar menemukan keindahan itu di semua sisi. Bagi aku nih ya, maaf bukan sotoy. Iya. Misalnya filmnya nih, kecoa kayak semut kayak Ya. tanah kayak daun kering kayak apa kayak itu semua ada keindahannya masing-masing. Nah kita belajar bagaimana mengapresiasi keindahan itu. Jadi dibangun rasanya melihat bahwa dalam kondisi apapun kan kadang-kadang orang cuma ngeliat indah ketika matahari Ya. terbenam terus daun-daun yang indah gitu lah pokoknya pemandangan indah. Ya. Coba deh belajar melihat keindahan di kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kalau lagi nyetir tuh orang kan stres gitu, wah macet. Kalau aku itu mobil tuh kayak ada frame-nya gitu, kaca depan kan nyetir. Iya. Ketika ngelihat bapak-bapak lagi senyum atau ada tukang jualan, Iya. terus ada awan, ada kerasa banyak hal aspal apapun gitu. Iya. Itu aku ngerasa suatu potret keindahan yang Tuhan kasih ke aku. Iya. Dan itulah di situ aku mau belajar menggunakan rasa aku untuk melihat keindahan dimanapun. Oh, dalam banget. Jadi sebetulnya kita bisa mengambil hal yang positif dari segala sesuatu pun. Tadi kayak misalnya dari kemacetan, kalau misalkan kita nggak ngeliat, kita lagi kesel kita nggak akan bisa lihat tuh senyum, ya kan? Karena kita bawaannya bete aja gitu ya. Oh, gitu. Jadi rasa itu tadi, itu mungkin tidak bisa dipelajari, tapi bisa. Nggak bisa. Bisa apa? Nanti dengan berjalannya waktu kita bisa. Harus dialami sendiri. Dialami sendiri. Ya. Oke, seru banget untuk hari ini ya. Soalnya aku jalan-jalan sambil kesel dan selfie. Itu gimana? Ya. Modalnya gede berarti. Kalau Cam Talkers, balik lagi di acara Cam Talk bareng beauty photographer kita kali ini, Mbak Nurul. Mbak, ini ada segmen baru nih. Ini baru nih, segmennya keren banget nih, belum ada di program lain. Pokoknya ini the Asik. best nih. Oke. Namanya adalah Cam Talk Pop Quiz. Oke, nanti akan ada pertanyaan, kita akan jawab bareng-bareng. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kalian berdua paling merasa cantik dan ganteng. A. Lagi tersenyum. B. Bangun tidur. C. Bengong. Bangun. Belum. Ulang. Gak apa-apa deh. Bangun tidur ya. Kalau saya itu, aduh bingung nih. Soalnya di ketiga-tiganya itu kelihatan ganteng terus. Bingung ya. Kalau saya kalau lagi senyum, istri saya bilang saya agak cilepem. Jadi jangan gede-gede senyum. Berarti lagi bengong. Kayak model-model itu lagi calangap aja ganteng kan? Coba demoin. Iya kan? Oke. Kenapa Mbak bangun tidur? Karena aku pada dasarnya orangnya seneng, nggak terlalu seneng dandan gitu.
yang make up gitu nggak? Seneng ual-ualan gitu. Nah, jadi pas bangun tidur tuh ngerasa paling maksimal. Asik, bangun tidur ngaca. Karena nggak ada yang lihat juga. Bangun tidur ngaca. Dan gue cantik ini gitu ya. Oke, next question. Pertanyaan berikutnya. Cara apa yang diandalkan untuk menjaga kegantengan atau kecantikan natural kalian? A. Pakai masker alami. B. Massage muka tiap hari. C. Minum air putih dan banyak tersenyum. Jangan jawab dulu. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pasti B. C. Oh, kalau saya B. Saya senang banget Ya, aku dipijit. lupa. Jangan salah tangkap ya. Saya senang dipijit-pijit gitu, senang. Kalau Mbak tadi minum air putih dan tersenyum tiap hari. Oh, orangnya positif banget ya. Sebenarnya bukan senyum sih Mas, pada sering cengar-cengir. Oh, anaknya cengengesan. Gitu ya. Jadi jangan terlalu dianggap serius nanti stres. Iya benar. Awet muda gini ya. Saya padahal nggak tahu umurnya berapa. Aduh, Gitu. boleh nyebut umur nggak sih? Boleh, udah nyebut brand aja boleh. Nah, tapi umurnya berapa Arlan? Saya tahun ini 7. Masih tua anakku, bangga. Berapa, Mbak? Berapa? 1, 2, 3. Ini ABC juga. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Pertanyaan berikutnya. Proteksi kulit dari efek buruk sinar UV. Diperlukan tabir surya dengan kandungan SPF agar kulit terlindung dengan sempurna. Penggunaan BB cream atau foundation dapat menjadikan tampilan kulit muka merata. Benar atau salah? Kasihan amat Ini saya kesulitan. Saya nggak ngerti nih. pertanyaannya. Tapi jangan-jangan sering pakai. Oke. Kalau BB cream itu buat apa? Kayak foundation gitu? Sejenisnya cuma lebih ringan. Oh gitu ya. Dan nanti kalau syuting berikutnya saya pakai BB cream. Oke, next question. Jawaban benar. Oh betul, betul. Jawabannya itu betul atau karena kita jawab salah atau jawabannya itu yang benar adalah betul? Jawaban Mbak tadi betul. Oh, oke. Iya. Pertanyaan berikutnya. Manfaat buah ceri. Buah ceri. Iya. A. Kaya antioksidan penghilang rasa sakit. B. Mengatasi asam urat. C. Benar semua. Oke. Apa tadi yang pertama? Wah, Yang pertama mengatasi rasa sakit dan antioksidan tinggi. Yang B mengatasi asam urat. Yang C benar semua. oke. Oke. 1, 2, 3. A. Pintar kita, bener kan? Belum tentu benar. Belum pintar. Nah, soalnya kalau asam urat, saya belum pernah ngeliat tuh apa namanya orang tua saya atau siapa. Oh pakai ceri aja biar nggak bunyinya gitu. Bukan itu karena ceri mahal. Jadi orang jarang pakai ceri. Jawaban salah. Salah. Jawaban yang benar C. Oh ternyata benar so. Oke, berarti benar tuh karena mahal Jadi mahal. jadi jarang yang pakai. Oke. Pertanyaan berikutnya. Menggunakan make up dapat A. Menambah kecantikan. B. Menutupi kelelahan. C. Benar semua. Menutupi kelelahan atau menambah kecantikan. Sebenarnya ini relatif ya. Kalau yang make upnya on bisa menambah kejelekan, iya kan? Betul. Oke, sekarang kita jawab secara general aja ya. Ini 1, mah gampang. 2, 3. C. Ya pasti itu ya. Make up bisa ya, bisa menambah kecantikan. Mengenhance kecantikan. Iya, mengurangi bahan ya. Tadi. Jadi bisa. Oke, next. Jawaban benar semua. Ya. Kalau lagi kesal, apa yang dilakukan? A. Diam. B. Selfie. C. Jalan-jalan. Kalau lagi kesel, A. Diem. B. Selfie. C. Jalan-jalan. Oke. Soalnya aku pasti jalan-jalan sambil kesel dan selfie. Gimana? Repot ya. Modalnya gede berarti. Kalau aduh aku lagi kesel, udah aku mau ke Eropa deh sambil selfie, tapi diem aja nggak jangan ngomong ya. Gitu.
Iya. Jawabannya yang benar apa ini? Kayaknya nggak ada yang benar. Maksudnya ada yang benar semua, terserah orang. Tapi lebih sehat jalan-jalan sih menurut saya. Kalau lagi kesel ya, lebih sehat secara ke fisik dan ke mental tuh lebih sehat. Tapi ke dompet kurang. Tergantung kalau jalan-jalan ke pasar sih nggak apa-apa. Oke, masih ada kah pertanyaan? Pertanyaan terakhir. Oke. Teman bilang, kamu itu A. Hati. B. Tempat curhat. C. Tempat orang minta saran. Aduh, apa ya? Ini susah banget. Kalau saya biasanya tempat curhat. So, saya tuh pendengar yang baik gitu kayaknya. Mukanya tuh solutif. Radio gitu ya. Kalau saya tuh punya masalah gitu. Kalau saya tuh mukanya tuh kayaknya solutif nih. Wah, dia pasti memberikan solusi. Aduh. Kalau Mbak gimana? Desi? Tempat curhat iya, tempat minta saran iya, dibilang baik juga sering. Ya. Wah, gara-gara pop quiz ini kita bisa semakin kenal sama Mbak Nurul dalam waktu kurang dari 60 menit. Ngomong-ngomong 60 menit, ini waktu 60 detik kita udah hampir habis. Kita akan kembali ke segmen berikutnya setelah yang satu ini. Cewek itu kalau ngelihat cowok maco tuh kayak apa sih? Gitu. Iya. Jadi justru malah melihat dari perspektif yang berbeda. Iya, nanti malah segmennya kenanya lebih luas gitu ya. Iya, betul. Sama kalau cowok. Kentokos, baik lagi kita bareng beautiful fotografer yang suka fotoin beauty, tapi beautiful juga. Aduh, terima kasih. Nah, ini nih, kita kan jarang sekali kedatangan fotografer cewek sebagai tamu. Nah, jadi ada banyak pertanyaan yang pengen ditanyain. Gimana sih Mbak, dulu waktu memulai itu apakah banyak fotografer perempuan pada saat itu? Pada saat aku memulai sih nggak banyak ya, sebagai karir gitu. Nggak banyak, mungkin kalau sebagai hobi sih mungkin banyak ya perempuan. Tapi untuk sebagai karir itu hampir nggak ada. Jadi terbukti sekarang itu kalau misalnya di dunia iklan, kalau aku ikut proses tender atau pitching, 99,999% itu pasti laki-laki semua, aku wanita sendiri. Gitu. Nah itu kendalanya gimana tuh? Kalau misalnya mau, lebih banyak cowok nih atau apa di lapangan fotografer cewek, kendalanya apa? Sebenarnya sih nggak ada kendala ya. Kalau kita bekerja di bidang apapun ya anggap aja sama aku dan laki-laki sama, nggak ada bedanya. Jadi jangan pernah minta. Kadang perempuan, sorry nih ya, menuntut emansipasi, ladies first, tapi pengen disejajarkan. Ya kalau kayak gitu ya udah, kita harus bisa keep dengan laki-laki, jangan manja, jangan minta perlakuan spesial atau gimana pun. Kalau memang bidangnya pun berat, ya udah pasti bisa aja pokoknya gitu. Nah kalau misalkan foto nih, terus udah gitu karena cewek ada tantangannya tersendiri nggak? Misalkan tadi kendala perlakuan dengan orang lain, atau misalkan ada kendala-kendala yang ini gue agak kesulitan nih, pernah nggak mengalami kayak gitu? Ini kalau kendali ini cerita dulu, kalau misalnya di kerjaan nih, kan kalau untuk iklan tuh ada iklan yang sangat maco banget sama beauty. Nah dulu tuh pernah kesulitan di mana disangkanya kalau perempuan itu nggak bisa foto yang maco. Itu doang sih, tapi sekarang sih udah bergeser, walaupun ya itu masih tetap ada bahwa kalau misalnya iklannya tough, otot gitu, cowok banget tuh, kok fotografernya perempuan, itu tetap masih ada. Jadi kadang-kadang klien juga salah punya persepsi yang salah gitu ya. Walaupun klien selalu benar ya. Jadi kayak wah ini cewek, siapa tahu cewek itu malah bisa lebih sudut pandangnya, wah itu yang maco tuh seperti ini gitu ya. Jadi kan bisa di persifnya beda. Cewek itu kalau ngelihat cowok maco tuh kayak apa sih gitu. Kan jadi justru malah melihat dari perspektif yang berbeda. Nanti malah segmennya kenanya lebih luas gitu ya. Iya, betul. Sama kalau cowok fotoin beauty karena bisa ngeliat beauty dari sudut pandang laki-laki. Padahal konsumennya kebanyakan perempuan. Iya betul kan. Teman-teman Kentokos yang mungkin perempuan, jangan takut ya kalau mau
menjadikan ini karir tuh dimulai aja. Jadi sekarang sih udah nggak ada lah yang membedakan Nggak ada. antara cewek atau cowok gitu ya. Iya, ada. Jangan minta perlakuan Khusus spesial. ya, Ya, itu spesial. sih. Wah seru nih. Nah nih kalau misalkan Bunda nih punya rencana nih sebagai fotografer wanita yang notabene belum terlalu banyak gitu ya, punya rencana apa sih ke depannya? Yang satu dulu yang nyambung ya. Ya, Aku pengen ini sih sharing, belajar bersama. Buat aku sih nggak ada guru, nggak ada murid, pokoknya sama-sama. sama-sama belajar. Gimana cara memotret yang mudah pakai handphone kayak atau yang standar-standar banget, itu yang aku pengen sharing nanti. Oke, jadi mau bikin semacam entah itu workshop atau apa gitu ya? Atau posting di upload di YouTube atau YouTube, gimana pun, iya. bener-bener yang simple dan fun gitu. Karena kalau yang bahas teknis kan udah banyak, Iya, tapi betul. yang sesuatu yang simple, misalnya pertama kali mau motret pakai handphone, yang pertama kali dilakukan apa coba? Apa tuh? Bersihin dulu lensanya. Oh, Kan iya. suka ada cap-cap ini kan. Ah, sidik jari itu ya. Suka bikin blur, yang fun-fun simple, tapi Iya. yang penting foto kita jadi lebih secara estetikanya lebih bagus Iya, gitu. benar-benar. Yang kedua, nggak nyambung. Lagi belajar coding, Belajar coding itu apa sih? programming gitu. Ya Allah susahnya, tapi Nah itu seneng sih. tujuannya buat apa? Nggak ada, kan sekarang lagi disruption era kan. Aku tuh pengen tahu banget gitu. Era digital ini tuh kayak apa, terus segala sesuatu yang berbau digital pasti ujung-ujungnya ke coding, ke programming. Ya pengen aja gitu untuk melatih keteknisan aku yang udah lama hilang gitu. Iya. Ini ternyata susah banget, tapi seru. Itu agak Nggak nyambung, melenceng kan? ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, kutak-katik gitu berarti kan ada hubungan sama ngedit. Nih, apakah Mbak ngedit sendiri atau ke orang lain? Dulu waktu di majalah aku ngedit sendiri. Oke. Jadi apa-apa ngedit sendiri. Makanya aku tuh pokoknya intinya dalam suatu bidang tuh harus tahu dasarnya dulu. Iya. Apa yang meliputi di situ, misalnya pembuatan quotation atau DI atau lighting dasar apapun. Nah, itu juga termasuk. Jadi aku dulu belajar Photoshop sendiri. Oh. Photoshop ala-ala ya, nggak ada guru. Nah, kalau sekarang kalau untuk iklan kan lebih detail. Betul. Nah, itu aku kerja sama di digital imaging artist. Oh, DI artis, imaging artis. Nah itu biasanya dulu tuh pakai Photoshop itu ya. Nah terus sekarang kan berarti lebih fokus ya kerjanya, lebih fokus meng-capture nanti editing sama orang lain gitu. Nah jadi kadang-kadang keluhan DI artis ya, digital imaging artis adalah, "Duh, ini foto raw-nya nih kok gue jadi banyak PR nih." Gitu. Nah itu tuh suka ada komunikasi nggak sih atau nggak pernah ketemu nih, ini kerja nih lemparnya gitu? Enggak, jadi kalau misalnya aku nerima layout gitu ya dari suatu kerjaan iklan, itu aku baca dulu treatment fotografinya seperti apa, teknisnya seperti apa. Nah misalnya kalau ada compose, misalnya backgroundnya atau ada suatu yang tidak bisa achieve lewat one shot, itu pasti aku harus diskusi sama digital imaging artisnya. Memudahkan ke aku juga memudahkan Iya. dia. Nah biasanya dia datang dong. Datang. Oh datang ya? Wajib. Idealnya. Oh, jadi dia mengerti briefnya maunya kayak gimana nantinya pada saat eksekusi dia tahu, Mbak kalau kayak gini saya susah ngeditnya Mbak. Gitu. Iya, jadi sebelum eksekusi juga harus diskusi dulu. Gitu. Oh, Jadi gitu. tahu apa yang mau kita foto. Jadi sebagai fotografer kadang-kadang kita juga jangan pernah berpikir individualistis karena timnya perlu banyak nih. Kalau fashion mungkin yang lebih banyak bekerja keras si stylistnya, kita tinggal udah oke nih gitu ya. Terus udah gitu kalau misalkan komersial berarti ada permintaan klien, agency, kemudian fotografer dan DIY artis. Kasih. Iya, hebat ya. Hebat. Kayaknya nggak perlu aku deh. Gitu. Jadi ada banyak lah manfaatnya. Jadi kalau mau mulai jangan lupa kumpulin tim yang solid supaya nanti pada bekerja udah lancar. Oke, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Kita tuh dengan mudah gitu ya bisa melihat keindahan di orang, di pemandangan, di mana gitu. Tapi kok kita susah untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan dalam diri sendiri. Masih di Kempok, tadi kelupaan saking serunya ngobrol, lupa pengen nanya-nanya fotonya Mbak Nurul. Kita bedah yuk fotonya yang ada di Instagram nih. Dari kemarin sebenarnya udah ngecek. Ini kok ada foto ini, kok bisa foto gini, kok foto ini keren. Ini Mbak,
Kalau mau lihat juga nih di Nurulita Nuli. Nulinya itu adalah singkatan Nurulita. Oh gitu. Kan Nurulita Nuli. Oh gitu. Makanya suka dipanggil Nuli juga. Oh. Selain Nurul. Kayak Senayan Sensi gitu ya. Saya mau ke Senayan. Lagi di Plaza PS. Ya. Oke, ini Mbak, saya lihat foto Mbak ini yang ini menarik sekali nih. Ada foto-foto Kasleng, ada Ahok, ada Joko Anwar. Ini tuh tentang apa sih Mbak? Jadi ini adalah proyek Suara Hati. Suara Hati ini oleh Nova Eliza. Waktu itu dia minta tolong ke aku. Dia pengen mengangkat isu anti kekerasan terhadap perempuan. Oke. Nah, jadi ini ada proyek dulu yang diwakilkan. Jadi gimana caranya dalam suatu gambar itu, foto, itu orang-orang yang difoto, public figure itu merasakan apa yang dirasakan oleh para victimnya. Oh, oke. Jadi di situ diceritakan misalnya si A mengalami apa, si B mengalami apa. Di situ tuh dikeluarkan emosinya. Jadi benar-benar ini real. Ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang apa. Ini benar-benar yang nggak dibuat-buat. Oh, ini ya yang ada Yang perempuan. Indi Barens yang teriak, ada Keke nangis. Oh iya iya. Ini benar-benar real. Hitam lagi, jadi lebih berasa ya. Gimana sih Mbak itu cara memulainya mereka? Tiba-tiba ada yang jadi marah, tiba-tiba ada yang nangis tuh. Iya, diceritakan misalnya ada kasus dulu kan perempuan wanita yang cacat mental gitu. Nah itu diproses berkali-kali gantian gitu sampai hamil. Nah diceritakannya kayak gitu semua gitu. Oh gitu. Jadi Tapi di itu situ kisah nyata kan? kisah nyata, Jadi iya. karang-karang Enggak. Mewek aja cepet gitu. Enggak. Iya, oke. Jadi dari banyak kan ada berita. Itu juga ada dari Komnas Perempuan ikut juga difoto gitu. Jadi itu benar-benar menceritakan apa yang terjadi. Makanya disitulah emosinya pada keluar semua Iya, gitu. Ini nangisnya kayak nangis nangis. Ini siapa ya? Maudi Kusnadi. Maudi. Terus ini nih. Nah yang cowok. Nah setelah itu baru yang cowok, face yang cowok. Oh. Dan aku pikir kan cowok tuh kalau secara emotionless gitu ya. Cowok kan suka cuek, terus Iya. nggak pernah tough gitu, nggak pernah nangis. Sebelih cowok mas kayak gitu ya. Gampang. Oh gitu, gimana caranya? Ya itu cerita aja. Cerita aja, terutama yang berhubungan dengan mereka seperti istri atau ibu gitu ya. Bagaimana jika ini terjadi kepada Orang yang orang yang sayang tapi dekat, perempuan gitu ya ya. kakak. Itu langsung kepancing tuh. Oh gitu, walaupun tidak se-ekspresif yang tadi, Tapi matanya berbicara. Matanya berbicara, saudara. Satu lagi nih, ini ada satu kumpulan foto di mana semuanya perempuan-perempuan ini tidak bermakeup, tapi terlihat cantik. Ini Indah, apa nih? indah. Terlihat indah. Dikoreksi. Iya. Nah ini nih, ini gimana Mbak bisa begini nih? Saya sih kepikiran kadang kita foto perempuan yang sudah makeup aja suka nggak pede, apalagi ini difoto tanpa makeup. Gimana Mbak? Coba ngaku siapa yang suka foto selfie pakai filter. Pasti semua orang pakai filter. Padahal maksudku gini, sebelum itu semua ada satu step di balik itu adalah kita menghargai, kita tuh dengan mudah gitu ya bisa melihat keindahan Tuhan di orang, di pemandangan, di mana gitu. Tapi kok kita susah untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan dalam diri sendiri. Nah itu sebenarnya project self love tuh untuk itu belajar melihat keindahan ciptaan Tuhan dalam diri kita. Jadi makanya itu benar-benar aku nggak kenal sama sekali orang-orangnya. Jadi waktu itu aku publish apa yang mau foto gitu, siapapun dari manapun, umur berapapun difoto, yuk kita belajar melihat keindahan dalam diri kita gitu. Jadi pas ketika itu mereka datang cuci muka, terus ya udah duduk, terus di situ juga aku sambil sharing apa pendapatku tentang kita belajar yuk melihat sisi indah dalam diri gitu. Dan ternyata senangnya itu sampai ada waktu itu yang terharu banget karena begitu selesai foto dia bilang, aku tuh selama ini selalu diledekin misalnya badannya terlalu besar atau mukanya gitu, hidungnya pesek atau apa. Ternyata setelah dilihat fotonya tuh, aku indah juga ya gitu. Jadi jadi belajar untuk mencintai diri sendiri dan menerima diri sendiri dengan sempurna gitu.
alat canggih itu apakah kamera canggih, kamera mahal itu menentukan fotonya pasti bagus? Kalau aku kan seperti biasa cuma belajar dasarnya doang. Oke, tadi lihat ke atas apa sih? Panas. Belajar dasarnya doang. Iya. Jadi semakin canggih kamera, kadang aku juga nggak make. Udah, iya. iya, gimana yang dipakai itu lagi. Iya, betul. Walaupun ditawarkan banyak fiturnya, Fitur ya. tapi aku pusing. Jadinya ya udah dasar aja. Yang Dasar penting aja. kembali lagi rasanya Ke rasa, dipakai. itu yang tadi itu rasa ya. Kecuali jadi fotografer iklan ada kebutuhan mana pikselnya harus semakin besar. Betul. Nah, Sama kecepatan fokus. Nah, itu penting ya. Nah, kalau jurnalistik itu misalnya foto racing atau foto apa kan Iya. olahraga gitu, itu kan harus cepat. Nah, itu memang membantu sekali teknologi kalau untuk bisa fast tracking fokusnya cepat. Oke. Sekarang ini agak teknis, balik lagi ke teknis sedikit. Kita foto di studio, terutama di studio. Kalau di outdoor mungkin kita memaksimalkan apa namanya istilahnya available light ya. Nah, tapi kalau di studio lighting itu idealnya gimana sih Mbak? Pasti treatmentnya beda-beda kan tergantung kebutuhan fotonya. Tapi yang basic aja lah, amannya tuh gimana sih yang perlu di achieve? Yang perlu di-achieve ya sesuai konsepnya, sesuai foto jenis fotonya. Misalnya ada foto yang side light gitu, itu jadi gradasi dari highlight ke shadow. Ya. Ada yang fotonya harus clean gitu, itu tergantung kebutuhan semuanya. Teman-teman kalau ada yang mau follow di Instagramnya tadi ya udah disebut beberapa kali @nurulita_nuli ya. Nurulita_nuli. Nulinya Ya. @nurulita_nuli. Jadi kalau mau tanya-tanya mungkin bisa follow dia dulu terus DM ke atau itu dibales ya. Insya Allah ya. Oke. Dan teman-teman kalau ada yang mau nanya juga di acara di segmen Ken Talksnya bisa tanya di email yang ada di sini atau di sosial media kita. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah itu kan. Enggak, ini udah jadi udah. nggak kembali lagi ya. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya dengan bintang tamu yang gak kalah lebih seru dengan topik yang gak kalah lebih keren. Terima kasih Mbak Nurul sekali lagi. Sampai ketemu.